Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gita Cahyani, NPM 20220014. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang organisasi. Kedua, tujuan pendirian. Ketiga, asas organisasi. Keempat, perkembangan organisasi. Kelima, peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional. Keenam, peran organisasi dan tokoh dalam pendudukan Jepang. Ketujuh, peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan Ahmadiyah. Latar belakang organisasi Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah sampai 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah Allah tidak lagi murni berdasarkan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Quran dan hadis secara murni. Tujuan pendirian Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Asas organisasi Muhammadiyah. Asas Muhammadiyah adalah Islam. Maksudnya adalah asas ideologi Perserikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Dewasa ini ideologi yang berkembang di dunia ada tiga yang dominan, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Masyarakat yang berideologi kapitalis dimotori oleh Amerika dan Eropa. Setelah usai Perang Dingin menunjukkan ekspektasinya yang lebih kuat, sedangkan yang berideologi sosialis dimotori oleh Rusia dan Cina. Khusus Rusia mengalami depopulisasi pasca Perang Dingin dan cenderung melemah posisi daya tawarnya bagi sekutunya. Sementara masyarakat yang berideologi Islam memang ada kecenderungan menguat, namun tidak ada pimpinan yang kuat secara politis. Perkembangan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah mengalami perkembangan yang signifikan, baik perkembangan organisasi maupun pengembangan amal usaha. Perkembangan organisasi Muhammadiyah terlihat dari pesatnya pertumbuhan cabang dan jumlah santri baru di seluruh tanah air. Hal ini membuat Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat yang paling merata penyebarannya di Indonesia. Tak hanya di provinsi tertentu, tapi juga kabupaten dari Sabang hingga Merauke. Peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional Muhammadiyah. Peran dan tokoh Muhammadiyah menjadi andil yang cukup besar dalam mendirikan negara Republik Indonesia NKRI. Salah satu diantaranya ini peran K.H. Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Kedua tokoh ini telah bergerak dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa hingga diangkat sebagai pahlawan nasional. Sementara Sri Kandi, Aisyah, Hayah, dan Munjiah menjadi pelapor dan pemperkasa bersama pergerakan perempuan lainnya untuk lahirnya Kongres Perempuan pertama tahun 1928. Peran organisasi dan tokoh masa pendudukan Jepang Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi sangat diperhitungkan di tahun 40-an ketika Jepang berhasil kalahkan sekutu dalam front dan medan peperangan menguasai kawasan Nusantara. Ada organisasi yang nyaring di atas tapi tidak nyaring di bawah. Muhammadiyah menjadi gerakan yang nyaring dari atas hingga ke akar. Jepang kemudian menjadi
mengetahui hal itu, sehingga terbentuklah 4 serangkai sebagai jembatan penghubung antara penguasa Jepang yang di Nusantara dengan rakyat Indonesia. Diawali oleh K.H. Mansur, telah nampak betapa Muhammadiyah salah satu representasi kekuatan real bangsa Indonesia, karena elemen Islam diwakili oleh beliau. Peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan Muhammadiyah. Setelah K.H. Ahmad Mansur terpilih, kepemimpinan Muhammadiyah beralih kepada Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian Ki Bagus bersama Soekarno diminta datang ke Jepang untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Ki Bagus kemudian mengusulkan satu nama lagi, yakni Muhammad Hatta. Ini diceritakan Hatta dalam memorinya. Kemudian peranan tokoh Muhammadiyah juga ada dalam BPUPKI dan BPUPKI, termasuk Ki Bagus di dalam, dan tokoh Aisyah pun masuk di dalamnya. Latar belakang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi ulama yang tetap ingin mempertahankan pelaksanaan ajaran agama dengan berpegang teguh pada salah satu mazhab ahli al-sunnah wal jamaah, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, atau Pasal 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama tahun 1928. Dalam kenyataannya, yang diikuti Nahdlatul Ulama adalah mazhab Syafi'i dan orientasi pada fikih atau hukum Islam. Mazhab ini tampak kental sekali. Hal ini tidak lepas karena basis organisasi ini, yakni pesantren yang pada umumnya sangat menekankan pengajaran fikih dan hanya mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i sebagai organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam. Tujuan pendirian Nahdlatul Ulama. Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, untuk terwujudnya tataan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Latar belakang Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal tersebut merupakan pada pendirian sekolah Al-Irsyad pertama di Batavia. Organisasi ini memiliki pengakuan hukumnya sendiri dari pemerintahan kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tujuan pendirian Al-Irsyad. Tujuan berdirinya Al-Irsyad, tujuan perhimpunan ini adalah terwujudnya insan beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus sholeh demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang Persatuan Islam. Persatuan Islam atau disingkat PERSIS adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di Asia Selatan atau sekarang di India. Latar belakang Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di Asia Selatan. Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran Islam. Namun ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda dari umat Islam pada umumnya. Kesimpulan dari organisasi Muhammadiyah,
KH Ahmad Dahlan, dan tokoh lainnya seperti KH Mas Mansur serta KH Hajar Dewantoro. Sebagai seorang ulama yang tegas, ialah hendak memperbaiki masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahanya ditunjukkan hidup beragama. Keyakinan beliau ialah bahwa untuk membangun masyarakat bangsa haruslah terlebih dahulu dibangun semangat bangsa. Kalau Syarikat Islam usaha-usahanya ditekankan kepada bidang politik yang berlandaskan cita-cita agama. Muhammadiyah menekankan usaha kepada perbaikan hidup beragama dengan amal-amal pendidikan dan sosial. Kesimpulan Ahmadiyah. Ahmadiyah hadir sebagai organisasi yang mengambil tongkat ajaran agama Islam yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengajaran dalam berbagai bidang sehingga dapat menciptakan masyarakat yang paham mana yang baik, mana yang batil, serta memberi pemahaman amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulan, Al-Irsyad itu merupakan suatu perhimpunan lembaga yang muncul dari adanya segelombang umat yang masih mencakup derajat sosialnya lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Syed, termasuk juga menambah wawasan di Indonesia. Ini terjadi pada tubuh perhimpunan Jamiat Kabr, sehingga memunculkan sosok yang juga syar'i menentang terhadap adanya penggolongan manusia, yaitu Syekh Ahmad Sukarti. Beliau terdapat bahwa manusia sama di hadapan Allah tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan hanya membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kesimpulan dari Nahdlatul Ulama yaitu bukan hanya sekedar organisasi yang menjadikan suatu barang untuk mewadahi, akan tetapi lahir sebagai organisasi yang menjadi pelopor dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempertahankan hak dan menolak kebatilan. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.